我有办法离开此地。或许知晓这京师岛屿性。施展几次，结局都。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-592-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 591. Setelah orang-orang dari Istana Piao Miao dan Aula Penegak Hukum dikeluarkan dari tempat ini, Bas langsung saja melakukan penyerangan kepada para tetua yang ada di sana. Di mana dalam pertarungan itu, para tetua sangatlah kesulitan dalam menahan seluruh serangannya. Tapi untung saja Tianwuji berhasil mengimbangi serangan yang membuat tetua itu bersama yang lainnya memiliki kesempatan untuk membentuk formasi perlawanan, yang mengakibatkan Bas pun harus terkena serangan. Meskipun tidak mengalami luka apapun, tapi Bas sangatlah marah karena para manusia itu sangatlah berani menyentuh tubuhnya. Alhasil serangan balasan kembali dia lakukan dan apesnya salah satu tetua berhasil ditangkap. Meskipun ada kesadaran ilahi dari leluhurnya, namun semua itu tidak cukup kuat untuk mengatasi Bas. Ketika Bas ingin menyerap darah dan esensinya, Queen mencegah hal itu karena mereka harus fokus dulu kepada susunan formasi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Tianwuji bersama para tetua lainnya tengah melakukan penyerangan kepada formasi darah yang Queen ciptakan. Hanya saja serangan yang Tianwuji lakukan masihlah belum membuahkan hasil apapun. Dia benar-benar tidaklah menyangka kalau hartanya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan formasi itu. Hanya saja Queen mulai agak panik, pasalnya para tetua yang berada di tingkat Gothrim ini mulai mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Alhasil pertarungan pun terjadi. Queen memberikan perintah kepada para bawahannya untuk bisa menahan orang-orang itu, dan jika perlu mereka harus menghabisinya. Saat ini Bas mampu ditekan oleh Tianwuji, yang membuat pertarungan di antara mereka pun bisa dikatakan berimbang. Sedangkan Qin Chen sendiri tidaklah terlibat dalam pertarungan. Ia yang memiliki sebuah rencana mengajak tetua situ dan tetua lainnya untuk mengikuti dirinya. Pasalnya dia itu memiliki cara lain untuk keluar dari susunan formasi. Alhasil kedua tetua pun segera pergi sambil membawa para muridnya untuk mengikuti Qin Chen. Di sini Qin Chen cukup terpukau dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Tianwuji. Tidak heran mengapa ia menjadi seorang penetua agung karena mampu menekan Bas sampai sejauh itu. Pada akhirnya Qin Chen bersama yang lainnya pun berada di sisi pintu lainnya. Qin Chen masihlah kepikiran kemana perginya kucing gemoy. Karena jika dia ada di sini, maka seharusnya kucing gemoy pasti tahu mengenai sesuatu yang tersegel di bawah pulau itu. Kembali ke pertarungan, di mana ada dua orang keronco yang mencoba untuk menghentikan Bas. Sayang sekali ini merupakan kesalahan besar. Pasalnya kekuatan Bas berada jauh di atas mereka. Alhasil kedua murid ini pun harus meninggoy di tangannya. Melihat hal itu, Tianwuji pun menjadi begitu kesal dan kembali memberikan serangan balasan kepadanya. Hanya saja semua itu cuma pengalihan, karena yang Tianwuji incar adalah Queen. Melihat hal itu, Queen langsung membentuk sebuah formasi pertahanan dari token Raja Iblis. Ini memang sempat mengejutkan Tianwuji, tapi dirinya langsung saja kembali melakukan penyerangan kepada formasi. Hanya saja ketika serangannya mengenai formasi itu telah menciptakan sebuah suara yang menyakitkan. Ini bahkan mampu mengganggu pikiran mereka. Selain itu, serangan Tianwuji tidaklah dapat menghancurkan formasi ini.
Ia masihlah belum menyerah dan akan kembali melakukan penyerangan. Tidak hanya ia saja, namun semua orang yang ada di sana juga mengerahkan seluruh serangan pada formasi itu. Hanya saja semua ini tidak membuat Queen panik. Justru dirinya malah mentertawakan mereka. Karena seberapa keras pun mereka mencoba menghancurkan pertahanannya, hasilnya akan tetap sama saja. Qin Chen yang melihat hal itu mulai menyadari kalau sepertinya susunan formasi yang ada di tempat ini telah bereaksi pada serangan yang tertuju pada formasi pertahanan. Jadi Qin Chen merasa ini adalah waktunya bagi dia untuk bertindak. Alhasil tungku penekan surga pun telah dirinya keluarkan, yang langsung saja dia kerahkan, di mana itu pun membuat semua perhatian tertuju kepada serangannya itu. Bahkan Queen harus termundur karena serangan yang Qin Chen lancarkan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Qin Chen mengeluarkan beberapa pedang terbangnya untuk dapat menghancurkan setiap pintu yang sudah tersegel. Perlahan-lahan namun pasti rencana Qin Chen sepertinya mulai berjalan dengan lancar. Karena sesaat kemudian muncullah pola-pola aneh yang mana itu merupakan sebuah pola dari susunan formasi. Dan begini akan memudahkan Qin Chen dalam menemukan titik lemah dari formasi darah. Setelah menemukannya, Qin Chen langsung saja melakukan penyerangan dan benar saja segel yang menutup pintu itu perlahan-lahan mulai retak. Tidak hanya satu, namun beberapa pintu lainnya mulai mengalami hal yang sama. Ketika Queen menjadi panik, Tian Wuji segera melakukan serangan untuk dapat membantu serangan Qin Chen, yang mengakibatkan formasi dari token iblis pun telah hancur. Tidak hanya itu, namun segel yang menutupi semua pintu keluar sudah berhasil dihancurkan. Tian Wuji tidak menduga rencana Qin Chen akan berhasil. Tanpa berlama-lama lagi, Tian Wuji bersama yang lainnya pun langsung saja melakukan pelarian diri. Queen bersama yang lainnya tentu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Pertarungan pun kembali pecah. Bahkan kini Tian Wuji memfokuskan seluruh serangannya kepada Queen, di mana pertahanannya tidaklah mampu menahan semua serangannya, yang mengakibatkan Queen pun telah terluka. Ini tentu saja membuat Queen merasa begitu murka dan berencana untuk mengambil harta Tian Wuji. Untung saja itu bisa dia ambil dengan cepat. Namun bukan berarti pertarungan akan berhenti sampai di sini saja, karena Tian Wuji dan Queen akan kembali berduel. Ketika yang lainnya sedang sibuk bertarung, Qin Chen mengajak yang lainnya untuk pergi melarikan diri. Tapi ini semua disadari oleh salah satu keturunan iblis. Ia langsung saja bergerak untuk dapat menghentikan mereka. Pertarungan pun terjadi antara dirinya dengan Qin Chen. Semua itu tidaklah berlangsung lama. Pasalnya Qin Chen menggunakan kekuatan dari benih iblis untuk melakukan serangan kepada pria itu, yang mengakibatkan dirinya pun terpental. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Hong Yu tengah bersama dengan Kula Dao dan juga Mokara, di mana Kula Dao berusaha untuk menenangkan Hong Yu. Pasalnya mereka itu berada di pihak yang sama. Jadi untuk membuktikan ketulusannya, Kula Dao pun mengeluarkan sebuah pedang, di mana pedang itu akan dia serahkan kepada Hong Yu supaya bisa diberikan kepada pemaisuri istana Piao Miao. Pada awalnya Hong Yu masihlah belum tahu apa yang harus dirinya lakukan, karena bagaimanapun dia ini masihlah belum terlalu percaya kepada mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.